Oke, Neri kita mau ngebahas satu orang yang lagi rame sekarang ya, yang dipanggilnya Verkun Genshin. Dan nih orang kalau gue lihat-lihat lagi jadi selebritis lintas dunia ya. Jadi diomongin sama orang anak Genshin lah, anak tukang bikinin meme, sampai cosplayer juga pada ngomongin dia. Anak YouTube juga, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook lagi pada ngomongin dia. Dan buat yang kagak tahu dia siapa, jadi nih orang ini sebenarnya streamer ya di TikTok. Dia tuh biasa streamingin game Genshin Impact. Itu tuh nicknya itu Tako-Tako Channel atau dipanggilnya Verkun. Itu kalau lu lihat juga dia sebenarnya aneh juga sih channelnya ya. Satu tuh dia suka kelakuannya aneh-aneh, kayak ngomongin karakter tuh yang bocil-bocil, kayak overhype lah sama karakter bocil-bocil. Terus yang gue bingung juga deh, streamingnya dia tuh satu followernya kecil, tapi tuh yang chat rate-nya itu lumayan banyak dari video yang orang kasih ke gue. Apaan dia mungkin emang bener-bener terkenal di Genshin, apa emang temennya banyak, gue juga nggak tahu. Nah, cuma belakangan dia kena kasus, jadi chat Discord-nya dia tuh klik, jadi dia begituan sama satu orang cewek tuh, ternyata ceweknya di bawah umur, masih umur 15. Akhirnya rame, ya udah dia orang pada manggilin dia Pedro, Pedro, pada ngebikinin meme-nya juga, digoreng juga dramanya sama anak-anak TikTok, sama anak-anak Twitter, anak-anak Facebook juga. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, orang-orang pada nanya, sebenarnya siapa yang ngelik ini chat? Jadi ternyata si ceweknya sendiri, dia bikin account di TikTok, dia kasih tahu. Jadi waktu itu dia lagi gak stabil, terus dia deket sama nih cowok nih si Verkun ini. Ya abis itu ya udah lanjut begituan sampai 3 kali. Gue juga nggak tahu nih 3 kali ini maksudnya 3 kali CRT apa 3 kali dia begituan. Kalau 3 kali begituan mah emang fix kriminal nih orang. Kalau yang pertama mungkin dia kagak tahu. Kalau kedua kilaf. Kalau ketiga itu udah ketagihan namanya. Dan sebenarnya orang juga mikir ya motivasinya apa. Kalau gue sendiri sih mikir udah paling gampang mungkin nih cewek ditinggalin nih. Wah sialan gue begini gue ditinggalin. Abis manis sepan dibuang. Lu kira gue tebu? Ya udah dibongkar semuanya, dibikin berantakan sekalian. Sekarang akhirnya nih orang dia tutup account, dari Discord-nya dibubarin channelnya, video-videonya dihapus-hapusin. Ya udah sekarang nih orang ngilang aja kayak ninja, kagak ada klarifikasi atau gimana. Terus abis itu orang-orang pada ngelik ya data-data dia, mulai dari nama aslinya, umur berapa, kuliah di mana. Terus orang juga pada bikinin dia tuh dijadiin guyonan-guyonan. Gue sendiri sih sebenarnya dapat ya PM-PM dari anak-anak Facebook. Dan ini menurut gue chat-chat Discord-nya juga belum bisa ke-confirm 100%. Karena biasanya kalau ada yang kayak begini-begini ya, ada orang yang bikin-bikin nih chat-chat orang lain, dikirim seolah-olah dia. Tapi kalau emang bener ini chatnya dia, ini orang fix penjahat kelamin. Emang suka minta patoket lah. Habis itu minta yang aneh-aneh ke cewek. Mentang-mentang dia streamer. Cuma sih gue pesimis lah sekali lagi sama kasus-kasus kayak begini ya. Udah kejadian-kejadian nih. Misalkan yang dia ada streamer Roblox lah, cosplayer. Ya ujung-ujungnya dia tetap streaming, yang satu tetap eksis. Semua kejadiannya kayak nggak ada apa-apa, cuma ngilang palingan ya sebulan 2 bulan beres. Ya lu jangan kaget, makanya ntar nih orang comeback gitu sekian bulan lagi. Terus mana gue lihat juga ada orang juga yang ngebela, katanya ini kan sebenarnya suka sama suka katanya, jadi nggak masalah tinggal dikawinin aja. Ya nggak begitu juga kalau gue bilang ya. Ya kan makanya ada undang-undangnya, kenapa tuh umur tuh mesti ya umur 18 atau 20 begitu. Ya itu baru bisa dikatakan dewasa kalau umur 18. Karena pikirannya udah stabil. Kalau lu misalnya masih di bawah umur 18, lu masih bisa nih, misalnya lu kagak stabil gitu, lagi stres, ada masalah, lu dideketin sama orang kayak begini, terus diajak ngamar, mau, ya udah kejadian. Toh kalau lu bilang tar kawin juga kita nggak tahu kan. Kalau misalkan emang bener jadi kawin gitu, nih orang kan kalau lu lihat kayak emang punya kelainan. Ntar misalnya udah kawin, ceweknya udah gede, taunya dia masih hunting Pokemon lagi. Kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya kayak begini-begini tuh udah kayak domino effect kalau gue bilang, dengan mereka ngelihat tuh, oh ya udahlah dia kagak kenapa-kenapa, kejadian begitu tinggal ngilang berapa bulan, orang pada ikut-ikutan aja kasus-kasusnya begitu. Makanya kan gue bilang nih kayak lingkaran setan sebenarnya. Dan ini tuh gak ada habis ya, kecuali ada yang speak up tuh sampai ke media, sampai ke polisi, apalagi sampai PMKC tuh. Kalau sampai PMKC tuh gue jamin nih orang beneran masuk nih, udah kagak pakai lama. Sekali lagi makanya tuh gue bilang ya buat cewek-cewek yang bocil-bocil nih, jangan mau dikibul-kibulin sama speak-speak iblis. Kalau udah kena begini,
jebol, udah dah, kejadian dah, rusak dah. Apalagi kalau sampai mukanya kesebar, udah dah hancur hidup lu. Kalau buat cowok-cowok tuh yang emang punya kelainan, udah itu otaknya kagak bener, ya udah disimpan aja di dalam pikiran gitu, nggak usah dikeluarin. Kalau emang misalnya nggak tahan gitu, ya udah bolongin aja handphone, tembok, monitor sekalian. Jangan sampai tuh lu bawa ke kejadian real gitu. Kalau udah kejadian kayak begini kan lu udah kriminal namanya. Lu juga udah dicap jadi sampah masyarakat. Kalau misalnya emang lu udah kagak tahan deh, urge lu udah parah banget gitu, lu ke psikiater, ke psikolog gitu disembuhin. Itu kan emang bener lu sakit gitu. Jangan dilimpahin ke dunia nyata. Udah gila lu namanya. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.